Assalamualaikum, selamat malam. Selamat berjumpa kembali pada Tuweb 3 sesi 6 dengan topik keadaan memaksa dan risiko. Pengertian dari keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kemampuan para pihak untuk menghindarinya dan yang menyebabkan kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian. Dalam kondisi ini, pihak yang terkena force majeure atau force majeure dapat dibebaskan sementara dari kewajibannya untuk melaksanakan perjanjian. Sebagaimana pasal 1244 KUH Perdata menentukan bahwa apabila tidak dapat dilaksanakan suatu kewajiban akibat suatu peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya dan di luar kendali pihak yang terlibat, maka pihak yang tidak dapat memenuhi kewajiban tidak dapat dianggap wan prestasi. Bagaimana ciri-ciri keadaan memaksa? Ada 4 unsur. Pertama, tidak dapat ditebak atau unforeseeable, seperti bencana alam, yaitu gempa bumi, banjir besar, atau pandemi. Kedua, tidak dapat dihindari atau unavoidable, kerusuhan, perang, atau kebijakan pemerintah yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian. Ketiga, akibatnya menghambat pelaksanaan, seperti suatu pabrik yang harus berhenti beroperasi akibat kerusakan mesin yang disebabkan oleh bencana alam. Bagaimana akibat hukum dari keadaan memaksa? Ada 4, yaitu pertama pembebasan dari kewajiban, penundaan kewajiban, pembatalan kewajiban, dan pengalihan risiko. Syarat mengajukan force majeure atau force majeure: pemberitahuan segera dan pembuktian. Bagaimana pengertian dari risiko? Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Risiko berasal dari peristiwa di luar kendali para pihak. Dapat dikatakan risiko timbul dari adanya keadaan memaksa. Hubungan wan prestasi dengan ganti rugi. Ganti rugi muncul karena adanya wan prestasi. Dalam KUH Perdata akan dijumpai penjelasan risiko secara khusus dalam beberapa perjanjian. Sebagai contoh, kita dapat melihat pada pasal 1460 KUH Perdata terkait dengan perjanjian jual beli yang menyatakan bahwa jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian barang yang sudah menjadi tanggung jawab pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya. Baik, cukup dulu materi kita pada sesi 6. Selanjutnya mengenai topik perjanjian jual beli dan sewa menyewa. Perjanjian jual beli, konsep dari perjanjian di mana salah satu pihak atau penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan barang atau hak kepada pihak lain, dalam hal ini pembeli. Sedangkan pihak pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga yang telah disepakati atas barang atau hak tersebut. Menurut pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain mengikatkan dirinya untuk membayar harga yang telah disepakati. Bagaimana akibat hukum perjanjian jual beli? Ada 3.
kewajiban penjual, yaitu penjual wajib menyerahkan barang yang diperjualbelikan kepada pembeli dan menjamin barang tersebut dalam keadaan baik serta bebas dari hak pihak ketiga. Kedua, kewajiban pembeli, yaitu pembeli wajib membayar harga barang yang telah disepakati dalam waktu yang telah ditentukan. Ketiga, penyelesaian sengketa. Artinya, jika terjadi perselisihan dalam perjanjian jual beli, maka para pihak dapat menyelesaikan melalui mediasi, arbitrase, ataupun gugatan perdata di pengadilan. Perjanjian sewa menyewa. Suatu perjanjian di mana pihak yang satu, dalam hal ini penyewa, mengikatkan diri untuk membayar harga sewa atas penggunaan barang atau properti milik pihak lain, dalam hal ini pemilik atau lessor. Sementara pihak yang satu lagi, pemilik, mengikatkan diri untuk menyerahkan barang atau properti tersebut untuk digunakan oleh pihak penyewa selama jangka waktu tertentu. Menurut pasal 1546 KUH Perdata, perjanjian sewa menyewa adalah perjanjian yang mana satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan barang atau benda kepada pihak lain untuk dipergunakan dengan membayar harga sewa. Bagaimana unsur sewa menyewa? Pertama, penyerahan barang. Kedua, pembayaran sewa. Baik, sampai di sini dulu perkuliahan kita.